Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Malam hari ini, sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Allah, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur Engkau masih memberi kesempatan untuk kami merenungkan firman sebelum kami tidur malam ini. Tuntun kami terus dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Renungan pada malam hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan, firman Allah atau renungan malam ini datang kepada saya dan saudara, mengingatkan atau mengajak bahwa marilah kita oleh Dia senantiasa kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah lewat ucapan bibir kita. Kita dapat memuliakan namanya. Contohnya, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita sudah diberkati, kita sudah diberikan kekuatan, kita sudah ditolong sepanjang hari ini. Nah, itu sama dengan ucapan bibir kita. Kita memuliakan nama Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan berkata terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu hanya Tuhan yang layak dipuji. Dan hanya Tuhan yang layak kita sembah. Itu sebabnya di dalam Mazmur 54 ayat 2, Raja Daud, dia berkata, "Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku." Dan setiap kali kita mengeluarkan ucapan dari mulut kita ini, kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Daud, seorang raja, dia diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, diampuni oleh Tuhan karena dia suka berdoa dan dia suka mengucapkan kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan. Ucapan atau kata ucapan, arti lain dari ucapan ini yaitu perkataan sebagai pernyataan rasa hati. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata atau kita mengucapkan sesuatu, dia katakan bahwa perkataan sebagai pernyataan rasa hati. Kita melihat di dalam Matius 12 ayat 37, di sana dia katakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan ucapan yang keluar dari mulut saya dan saudara. Ketika kita mengucapkan kata-kata positif, tentunya yang akan terjadi pada kita adalah positif. Ketika kita mengucapkan kata-kata negatif, tentunya negatif itu pun
akan terjadi di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah atau renungan pada malam hari ini mengingatkan bagi saya dan saudara supaya kita berhati-hati mengucapkan kata-kata. Saya ingatkan kembali Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Di dalam Matius 12 mulai dari ayat 22 sampai 37 ini, di sana ada cerita, ya, bagaimana Yesus dia berhadapan dengan orang Farisi ketika dia mau menyembuhkan ada seorang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, sudah kerasukan setan, dia tidak bisa melihat dan dia juga tidak bisa berbicara karena bisu. Dan Yesus menyembuhkannya sehingga terjadilah mujizat bahwa orang itu sembuh. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikut mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, di sini ada hal yang sangat baik ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang secara manusia kita tidak mampu. Tetapi ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Jadi kita itu percaya, kita mengeluarkan kata-kata yang menjadikan mujizat bagi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak atau saudara-saudari dimanapun berada, mungkin saat ini engkau sedang mendengarkan renungan ini. Saat ini engkau mungkin sakit. Biarlah ucapkan dengan kata-kata yang membawa mujizat bagi diri kita sendiri. Atau mungkin ada orang lain yang memohon kepada kita, memberitahukan kepada kita, tolong doakan. Dan kita mengatakan hal yang sama. Kita panggil nama Tuhan. Kita berbicara bahwa kita akan sembuh. Atau orang itu akan sembuh. Maka itu akan terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Farisi hanya melihat, hanya menonton, dan dia tidak mengerti kebenaran firman Allah. Dan juga ada yang mengerti firman Allah, tapi dasar orang Farisi, dia hanya menuruti apa kata hatinya. Itu sebabnya Tuhan sangat mengecam. Di dalam Matius 12 ayat 34, dengan keras Tuhan berkata,
Hai kamu keturunan ular biludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang Farisi ini bukan mereka juga tidak tahu firman. Ada yang tahu firman. Tapi kadangkala ada hal-hal yang tidak sepatutnya untuk diucapkan. Dia ucapkan. Dan Matius 12 ayat 34 ini, Yesus mengecam sangat keras. Hai kamu keturunan ular biludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dan biarlah firman Allah ini boleh memberikan satu pelajaran bagi saya dan saudara, sehingga kita harus berhati-hati dengan mengeluarkan kata-kata, mengucapkan kata-kata. Apabila kita mengucapkan kata-kata berkat, maka berkat itu yang akan datang. Dan apabila kita mengucapkan kata-kata negatif atau kutuk, maka yang terjadi itu negatif atau kutuk yang datang pada kita. Berhati-hatilah dengan perkataan, dengan ucapan-ucapan kita. Karena dia katakan di ayat yang 37 dari Matius 12, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan dengan ucapanmu pula engkau akan dihukum. Inilah renungan pada malam hari ini. Firman Allah, biarlah kita merenungkan siang dan malam, yang dapat memberikan kita kekuatan, yang dapat memberikan kita semangat, dan dapat memberikan kita penghiburan, menuntun kita menuju kepada jalan yang lebih baik lagi di hari-hari ini. Kita tidak dapat berkata kita mampu menghadapi segala macam tantangan, tetapi dengan kuasa Tuhan kita mau berkata Tuhan yang selalu menolong kita semua. Puji Tuhan, inilah renungan pada malam hari ini. Biarlah renungan malam hari ini mendorong kita supaya ke depannya kita lebih baik lagi. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kembali supaya kami terus mengucapkan hal-hal yang baik yang dapat menguatkan, menasehati, menghibur satu dengan yang lain. Terlebih ucapan bibir yang dapat memuliakan nama-Mu. Ampuni kekurangan, kelemahan di waktu-waktu yang lalu. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Dan dengan tuntunan Roh Kudus yang memampukan untuk kami dapat menjalani hidup kami sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
rajaku adalah rumahku.